Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jadi ini adalah evaluasi diri saya mengenai materi yang dibawa oleh Ibu Serianti SAN MSI di mata kuliah Pancasila. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza Rahim dengan NIM M2202026 Universitas Megabona Maluku. Sebelum evaluasi, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua tentang materi apa yang saya akan bahas, Pancasila dalam filsafat beserta sumber sosiologisnya. Apakah filsafat itu dan bagaimana? Dalam Pancasila, filsafat adalah sebuah ilmu yang berusaha mencari sebab secara mendalam berdasarkan pemikiran dan akal manusia. Lalu, bagaimana filsafat dalam Pancasila? Filsafat dalam Pancasila merupakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bernegara. Juga bahwa Pancasila mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Nah, di dalam filsafat Pancasila terdapat beberapa sumber yang mencakupi. Salah satu di antaranya adalah sumber sosiologis Pancasila. Jadi sosiologis itu merupakan ilmu kehidupan antar manusia. Dan menurut Sukanto 1982, dalam filsafat sosiologis mengkaji beberapa hal dalam hubungan kemasyarakatan seperti struktur sosial, proses sosial, perubahan sosial, dan masalah sosial yang patut disikapi dengan mengacu pada nilai-nilai dari Pancasila. Baik, saya akan jelaskan. Struktur sosial mengenai siapa atau di mana dia bersifat abstrak atau tidak jelas tentang siapa yang menjadi bagian dari susunan atau sistem anggota dalam kemasyarakatan. Yang kedua adalah proses sosial atau how, bagaimana suatu individu atau masyarakat melakukan hal baik atau buruk yang akan menjadi timbal balik atau give and take pada akhirnya. Dan yang ketiga adalah perubahan sosial atau bagaimana perilaku atau lingkungan sosial yang mengalami perubahan dari hasil proses tadi. Dan yang terakhir adalah masalah sosial, the social problems, atau tentang masalah yang dimulai dari perubahan sosial tadi sehingga masalah sosial pun muncul. Dan dari sekian perubahan sosial itulah muncul masalah atau dampak negatif, entah itu kasus perubahan perilaku atau lingkungan maupun perubahan struktur sosial tadi yang menjadi alasan nilai Pancasila dalam sosiologis atau kemasyarakatan memudar. Pastinya meningkatkan semangat nasionalis, mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila sebagaimana yang sudah kita pelajari dari tingkat SD sampai kuliah ini. Yang kedua, terdapat beberapa dinamika pendidikan Pancasila yang dapat kita lakukan, yaitu 3P. Sebagai pendobrak atau melawan yang menjadi sebab perubahan sosial itu terjadi. Contohnya, mulai terpengaruh dengan budaya western atau budaya luar dari Indonesia yang dapat menurunkan nilai Pancasila dalam diri kita. Sebagai pembimbing atau mengarahkan, membimbing, menjelaskan secara perlahan tentang pengaruh dari westernisasi. Sebagai pembebas, pendobrak dan pembimbing, dengan itu semua yaitu menjadi insya Allah masalah sosial dapat berkurang sehingga orang atau yang mengalami westernisasi itu bisa juga menjadi pendobrak dan pembimbing terhadap penyebab masalah sosial tersebut.